bisa berkumpul di kantor ini untuk melaksanakan acara diseminasi modul 1-4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Aning Savitri SPD. Untuk sholawat dan salam selalu kita menjaga ke junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, acara kita mulai. Yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang hari ini akan disampaikan atau diwakili oleh Bapak Koyung SPD. Untuk itu kepada Pak Koyung disilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Kepada Bapak serta Ibu segenap keluarga besar SMP Negeri 3 Gras yang saya hormati, khususnya adalah narasumber Ibu Aning Savitri SPD yang juga saya hormati. Marilah pertama-tama kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, di mana kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermuajah atau berkumpul dalam suatu lembaga keluarga besar SMP Negeri 3 Gras. Yang kedua kalinya sholawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas bimbingan beliaunya kita merupakan hamba-hambanya yang nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kepada Bapak serta Ibu semuanya yang kami hormati, kita juga merasa bangga bahwa untuk tahun ini untuk guru penggerak SMP Negeri 3 Gras ada calon guru penggeraknya yaitu Ibu Aning Savitri. Semoga beliaunya di dalam meniti karirnya menjadi seorang guru penggerak akan menjadi sukses dan bangga. Tidak hanya bangga pada pribadi beliaunya, tapi bangga pada lembaga kita yaitu SMP Negeri 3 Gras. Semoga kita berdoa bersama-sama agar beliau Bu Aning Savitri nanti tidak ada kendala atau hambatan apapun dan sekecil serta sebesar apapun dalam menempuh guru penggerak, yang mana untuk tahun ini beliaunya masih diberikan kesehatan untuk menjadi calon guru penggerak untuk angkatan ke-10 di Kabupaten Kediri. Dan beliaunya untuk hari ini selaku narasumber akan menyampaikan yaitu tema diseminasi modul 1-4 tentang budaya positif. Maka dari itu kepada Bapak dan Ibu semuanya kami mohon dengan hormat nanti untuk mendengarkan serta mengamati beliaunya menjelaskan kepada kita khususnya bagi guru-guru yang masih muda-muda. Kalau yang sudah tua-tua seperti saya ini tinggal tuturi hadaya saja. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya kami berikan kepada Ibu Aning Savitri, berikan support kepada beliaunya agar beliaunya nanti lancar dalam meniti karir menjadi seorang guru penggerak. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Aning Savitri. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
sambutan dari Bapak Koyum selaku kurikulum yang mewakili Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber yaitu Bu Aning Safitri. Untuk itu kepada Bu Aning disilakan, monggo. Terima kasih Pak Naryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru saya yang saat ini telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan menginput nilai raport. Karena ini tuntutan juga Bapak Ibu, deadline-nya tanggal 14 Juni saya harus sudah selesai untuk modul 1, sehingga hari ini seperti ngebut-ngebutan. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga ini nanti juga menjadi amal jariah panjenengan semuanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Mengenai budaya positif, ini sebenarnya kita sudah sering mengupas dan mengulik. Apalagi kemarin Pak Naryo dan Pak Fahmi waktu hari Kamis, setiap hari Kamis pembelajaran taktik baik juga sudah kita bahas bersama. Nah, akan tetapi hari ini saya juga akan membahas tentang budaya positif. Nanti tidak akan jauh berbeda dengan apa yang pernah kita pelajari bersama-sama. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk selalu bersemangat. Di tengah kesibukan membersamai anak-anak, apalagi wali kelas nanti tanggal 21 dan tanggal 22 harus mempersiapkan bazar. Hari ini kita bersemangat dulu Bapak Ibu. Mohon untuk berdiri. Saya ingin mengajak Bapak Ibu refresh sejenak dari segala aktivitas sebelum masuk ke materi saya. Oke. Silakan berdiri terlebih dahulu Bapak Ibu. Bapak Ibu.
belajar cinta. Akhir saya. Langsung berkeringat semua. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Seorang guru yang baik harus mampu menerapkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan yang pertama adalah disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol restitusi, keempat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan kelima adalah segitiga restitusi. Ini seorang guru yang baik harus mampu menerapkan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Mengenai disiplin positif, mungkin yang terlintas dalam benak Bapak Ibu semuanya, kata disiplin itu apa Bapak Ibu? Menyadarkan siswa untuk mengikuti aturan-aturan di sekolah. Oke, aturan ya Bu ya. Menyadarkan siswa untuk aturan di sekolah. Mungkin yang lain mentaati peraturan atau aturan. Ada lagi? Saya menyimpulkan bahwa kata disiplin itu tidak jauh dari kata peraturan ya Bapak Ibu. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, ini sudah kita ada di sekolah kita mulai dari pembiasaan. Di sekolah kita ada pembiasaan yang pertama apa Bapak Ibu? Pembacaan Asmaul Husna sebelum pembelajaran. Lalu pembiasaan 5S. Ya, kemudian pembiasaan sholat duhur dan sholat duha berjamaah. Pembiasaan khatmil Quran juga. Nah, ini dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kegiatan yang diikuti dan penerapan disiplin positif ini bermuara kepada apa Bapak Ibu? Bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Kepada profil pelajar Pancasila. Berbicara mengenai profil pelajar Pancasila, ternyata ini ada hubungannya dengan salah satu manfaat saya mengikuti pramuka Bapak Ibu. Kegiatan PGP ini, semua kegiatan bermuara pada profil pelajar Pancasila. Di dalam pramuka tidak hanya pelajar Pancasila, tetapi di bagian lirik lagu himne pramuka, liriknya adalah manusia Pancasila. Jadi di sini berdasarkan nilai-nilai kebajikan, kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, ini 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah kita bisa nyanyi bersama-sama biar lebih ingat. Pelajar Pancasila pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, ini salah satunya adalah 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian perilaku motivasi manusia. Tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan ke orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini contohnya yang terjadi pada anak-anak. Misalnya, anak-anak ini semangat belajar IPA dengan saya. Kenapa kok semangat belajar IPA dengan saya? Oh, ternyata anak-anak ini sering dikasih jajan sama Bu Ani. Ketika belajar IPA, gurunya berganti, misalnya ganti Bu Yati, tidak ada ribet apapun, ternyata anak kurang bersemangat. Nah, ini penungguan yang seperti ini yang keliru Bapak Ibu. Berarti anak-anak itu hanya termotivasi ketika ada hadiah. Padahal kita harus menerapkan anak-anak itu, meskipun tidak ada iming-imingan, itu anak-anak termotivasi. Nah,
posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Saya yakin Bapak Ibu semuanya kalau saya berbicara dengan restitusi sebenarnya sudah melakukan. Sebenarnya Bapak Ibu juga pernah berada di 5 kontrol posisi ini. Dari 5 kontrol posisi ini, apakah semuanya bisa diterapkan? Kita di bagian 1, 2, 3 Bu, tidak bisa. Di waktu tertentu kita hanya bisa memposisikan diri kita itu di 1 bagian posisi kontrol. Jelas kalau guru sebagai penghukum, berarti misalnya ada anak yang terlambat langsung suruh berdiri atau langsung hormat bendera, itu adalah contoh guru yang penghukum. Kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, nah ini orang yang membuat bersalah adalah berceramah menunjukkan kekecewaan dan yang mendalam. Itu. Kemudian kelihatan Bapak Ibu tulisan saya? Pak Iman. Itu. Guru ini motivasi, guru berbuat. Ini contohnya menghukum, menghadik, menunjuk, menyakiti, sampai naliki, kayak gitu. Itu adalah contoh sebagai penghukum, langsung menghadik. Kemudian kalau orang yang membuat orang bersalah, berceramah, menunjukkan rasa bersalah. Kalau sampai sudah terjadi seperti ini, apa yang akan bisa dilakukan? Dia akan menjadi merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Tanya dulu berarti untuk rasa bersalah apa tidak perlu untuk membuat anak itu jerah? Bisa Bu. Di 5 kontrol tadi kita itu bisa. Nanti akan kita bahas di restitusi Bu. Kita boleh, sangat boleh di 5 posisi kontrol itu, tetapi tidak bisa kita lakukan berbarengan. Gitu. Kemudian teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Kontrol diri, ini yang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang ke bawah contohnya, yang guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, kamu akan saya hukum membersihkan kamar mandi. Ini contoh yang kalimat menghukum. Kemudian contoh yang kalimat untuk merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu. Ibu hari ini kecewa sama kamu. Kamu sudah saya tolong untuk nilainya dinaikkan, tapi ternyata kamu tidak berubah. Itu untuk membuat rasa bersalah. Kemudian yang sebagai teman, lakukan untuk Bapak Ibu. Contohnya ini yang pertama. Atau yang contoh yang kedua ya sudah, nanti Bapak Ibu akan bantu bereskan atau akan bantu menyelesaikan masalahmu. Seperti itu. Kemudian kalau pemantau, apa peraturannya? Contohnya, apa konsekuensi kalau kamu terlambat ini? Konsekuensinya apa kalau kamu terlambat? Oh iya Bu, saya harus berdiri, hormat kepada bendera, seperti itu. Ini sebagai teman. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Misalnya, apa yang kamu perbuat ini ternyata bertentangan dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat. Selanjutnya, apa yang akan kamu perbuat seperti itu. Ini sebagai yang manajer. Nah, ini banyak sekali. Nah, di antara 5 tadi Bapak Ibu, guru sebagai penghukum, guru sebagai pemantau, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai apa lagi? Itu yang paling baik adalah ketika kita menjalankan kontrol restitusi itu di bagian manajer, sehingga kita akan tahu anak dulu, tidak tiba-tiba langsung menghadik. Kita harus tahu alasan anak ini berbuat salah. Kemudian Bu, ini yang pertama itu sudah saya tanya salahnya, kemudian besok berbuat salah lagi, besok berbuat salah lagi. Bahkan ada anak yang kalau ditanya itu cuma jawabnya iya, jawabnya enggak, nggak tahu. Ada kan Bapak Ibu kita menemui anak yang seperti itu? Salah satunya dengan cara apa? Ketika kita mengatasi anak seperti itu, yang berpengaruh utama adalah raut
wajah kita, Bapak Ibu. Kalau kita sudah semut ibaratnya, anak itu pasti akan takut. Tapi kalau kita senyum gitu ya, tapi kadang itu kita kebawa emosi yang akhirnya anak-anak kita itu udah marah sama anak yang berbuat salah, ketambah emosi, akhirnya kita juga raut wajahnya kadang susah mengontrol gitu. Nah, di posisi kontrol tersebut sih, di bagian manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar menemukan solusi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita seharusnya memiliki keyakinan kelas. Kita sudah punya peraturan sekolah. Dari peraturan sekolah itu kita ambil menjadi keyakinan-keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Dan saya melihat ini masih hanya kelasnya Bu Lia, Bu Esti yang punya keyakinan kelas. Jadi dimohon nanti di semester depan ini Bapak Ibu, semua wali kelas harus memiliki keyakinan kelas. Bagaimana cara membentuknya? Bagaimana Bu keyakinan kelas itu? Yang pertama, keyakinan kelas itu tidak boleh bertentangan dengan aturan sekolah. Yang kedua, selalu menggunakan kalimat-kalimat yang positif Bapak Ibu. Dan anak-anak secara sukarela nanti juga bisa mengajukan keyakinan kelas yang akan mereka sepakati. Contohnya, siswa dilarang berbicara ketika guru menjelaskan. Itu kalimatnya masih negatif ya Bapak Ibu. Nah, harus kita rubah menjadi kalimat positif. Seperti apa Bu? Kalimat positifnya? Kita boleh berbicara asal sesuai dengan musyawarah bersama. Ya, bisa. Ada lagi? Nanti akan kita dari peraturan kelas Bapak Ibu, pasti kita itu nanti ketika sebelum masuk kelas sudah dikasih peraturan sekolah dari Pak Koyu ya biasanya. Dari peraturan-peraturan sekolah itu kita bisa ambil anak-anak, dan tidak semua aturan sekolah itu kalimatnya negatif. Masih ada yang positif. Dari yang negatif misalnya dilarang berbicara saat guru menjelaskan. Kita bisa ganti seperti apa yang disampaikan sama Bu Karomi. Kemudian dilarang makan di dalam kelas, bisa diganti makan di luar kelas, seperti itu Bapak Ibu. Jadi akan menunjukkan rasa positif juga kepada anak-anak. Kalau berbicara katanya negatif, dilarang, tidak boleh, itu anak-anak udah kayak terhukum gitu. Jadi tidak bisa mengeksplor atau tidak bisa anak-anak itu, ini kok banyak aturan yang dilarang ya. Tetapi ketika kita ganti dengan kalimat yang positif, anak-anak nanti pemikirannya dengan kalimat membaca kalimat positif itu juga menjadi lebih positif, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah keyakinan kelas ini harus kita tempel di dalam kelas. Jadi nanti akan ada hubungannya ketika ada restitusi, akan ada menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Keyakinan kelas mana yang tidak kamu patuhi? Gitu. Jadi Bapak Ibu, ini karena sudah ada dua guru penggerak, satu guru penggerak dan satu calon guru penggerak, dan bahkan ada satu PP, sehingga nanti kami calon guru penggerak mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membuat keyakinan kelas bersama nanti. Kan gitu. Jadi keyakinan kelas ini akan membuat seperti rambu-rambu untuk anak-anak, tetapi kalimatnya kalimat yang positif. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dan Bapak Ibu, saya kemarin itu dibisiki sama Bu Mestia. Kak Aning, kita itu sebagai guru tidak bisa merubah murid. Bisanya gimana Bu? Kita itu bisa menebalkan bakatnya anak, menebalkan potensinya anak. Kalau merubah murid tidak bisa, karena anak
garis yang ada pada anak-anak. Gitu. Mungkin anak-anak punya potensi yang baik, gitu. Yang sudah sopan kita tebarkan agar lebih sopan, lebih beradab seperti itu. Nah, kemudian, ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Saya yakin Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu itu sudah berada dan menerapkan segitiga restitusi ini. Apa tak jadi segitiga restitusi ini? Iki model piye meneh? Apakah siswa itu tidak boleh dihukum? Boleh, Bapak Ibu. Dengan kita membuat keyakinan kelas, dengan kesepakatan bersama dengan anak, dengan wali murid, itu bisa. Gitu. Nah, kemudian tahapannya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika ada anak yang salah itu tidak langsung kita hadip, tidak langsung kita judge Bapak Ibu. Sama ini kok panggang ngene nakal, nggak boleh. Kita harus tahu alasannya. Saya yakin semua Bapak Ibu guru di sini sudah melalui tahapan untuk menanyakan. Sampai yang ngopo kok terlambat? Pasti bertanya seperti itu, nggak boten? Yeah. Masuk di dalam kelas, tidak langsung tiba-tiba kita nggak boleh menghukum, kita harus tanya dulu. Sama nggak bola-bali ning kamar mandi, jame buane ning kamar mandi ping pindho, jame burina ping telu ning kamar mandi. Iki nyang opo? Kita harus tanya dulu. Oh saya iseng Bu. Ada anak yang iseng seperti itu. Ada. Siswa kita itu macam-macam ya Bapak Ibu. Nah, dan kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, manusia itu emang tempatnya salah. Wajar kalau kamu berbuat salah. Tapi kalau terus-terusan berbuat salah, apakah benar? Nah, ini sebagai membuat rasa bersalah juga di bagian yang kontrol posisi guru tadi. Kemudian guru menanyakan keyakinan kelas. Ditanya, tadi kan sudah membuat keyakinan kelas. Kalau kamu sering membolos, kemudian sering tidak masuk sekolah, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Iya Bu, siswa harus selalu masuk sekolah. Kalau tidak masuk harus izin pada guru atau wali kelas seperti itu. Dan kita juga memberikan opsi Bapak Ibu. Kalau kamu sudah sadar bahwa kamu melakukan kesalahan, lantas apa yang akan kamu perbuat? Saya tidak akan mengulangi lagi. Seperti itu. Apakah hanya cuma seperti itu saja Bapak Ibu? Tidak. Kita ada penanganan. Gitu. Jadi tidak serta-merta segitiga restitusi itu membuat anak itu lepas dari hukuman. Tetapi dengan segitiga restitusi itu anak akan sadar, oh saya salah. Kalau saya salah, saya akan dapat ini. Saya harus seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau tiba-tiba anak kita tidak ditanyai dulu, langsung kita hukum, anak akan memiliki sifat pendendam, pemberontak, dan akan mengecek gurunya juga. Ya boten? Ya napa nggih? Ada yang seperti itu juga. Kalau buane mesti kamu masuk kelasku, wes mulai. Nanti sudah langsung menghukum anak yang bajunya tidak dimasukkan, gitu. Pasti anak-anak akan berpikiran seperti itu dan dendam ini. Sehingga dengan tahapan segitiga restitusi ini, anak-anak itu akan sadar dengan apa yang dia lakukan. Kemudian meskipun tidak ada embel-embelan kalau anak nanti nilai IPA nilainya bagus akan dapat hadiah, tidak seperti itu. Tapi sadar akan dirinya sendiri. Itu yang diharapkan dari tahapan segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah melakukan tahapan restitusi ini. Dengan itu tadi Bapak Ibu, sebelum kita bertanya kepada anak-anak, yang berpengaruh adalah raut wajah kita. Kalau raut wajah kita jutek duluan, udah marah penuh emosi, anak akan takut. Tapi kalau kita senyum dulu, anak tidak akan kita tanya bercerita blender terus. Ini biasanya bagian yang itu kegiatan di sekolah ini dapat fotonya dari mana, sopo sing foto, sopo sing ngirimi,
piye ceritane. Anak tanpa kita tanya seperti itu akan belajar. Akhirnya kita akan tahu alasan dari anak-anak kenapa kok bisa berbuat salah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi presentasi saya mengenai budaya positif di materi saya modul 1.4. Selanjutnya saya membuka pertanyaan dan membuka saran serta refleksi dari Bapak Ibu semuanya untuk agar menjadi lebih baik saya dalam menyampaikan tentang budaya positif. Boleh saran, boleh pertanyaan, boleh apa saja. Monggo, silahkan Bapak Ibu. Tanya balik. Kita ini kan di sini anaknya kompleks dari bermacam-macam ragam. Nah, kadang masalah itu tidak sama, kita menyelesaikan yang satu ini tidak masuk karena memang dia tidak ada motor. Kemudian ada yang tidak masuk karena bangkok. Ada yang tidak masuk karena tidak punya waktu. Nah, ini bagaimana menyelesaikan ketiganya ini? Oke. Sudah, Bu Karamin? Oke. Nanti kita akan diskusi Bapak Ibu. Menarik sekali karena betul apa yang disampaikan sama Bu Karamin bahwa masalah yang kita hadapi di sekolah ini sangat kompleks. Dengan Bu Karamin tahu alasannya, berarti Bu Karamin tadi kan sudah memvalidasi tindakan ya, menstabilkan identitas, ya kan? Nah, dari situ kita kembalikan lagi kepada anak. Kalau kamu tidak kalian bangkong, sampai tegak telat ki bangkong, kudune piye? Gitu. Oh, saya harus pakai alarm, Bu. Kalau sudah pakai alarm bisa bangkong kudune piye? Gitu. Orang tua saya itu kalau pagi sudah tidak ada, Bu. Terus bagaimana? Terus kita tuh juga memberikan opsi, apa sampai kudu tak susul. Nah, opsi yang seperti itu, anak nanti juga akan berpikir, oh aku bangkong kudune iki aku ya kudu pasang alarm biar bangunnya itu tidak kesiangan. Mungkin meminta orang tua untuk membangunkan, atau kalau punya pacar disuruh minta pacarnya untuk membangunkan. Kemarin waktu lokal karya 2 ini juga dibahas gitu. Jawaban dari Bapak Ibu guru SMP, SD, SMA itu juga bermacam-macam. Tapi kita kembalikan lagi, karena guru itu tugasnya hanya ada di sekolah. Kalau di rumah berarti tanggung jawabnya adalah orang rumah Bapak Ibu. Jadi kita itu hanya akan sebatas bertanya dan mencari solusi saja. Tapi kalau untuk action anak sampai tetap tidak bisa bangun pagi, yaitu tugasnya orang rumah. Dan apakah kalau seperti itu lewat untuk tidak kita hukum, Bu Ani? Ya tidak, karena ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita yakini bersama, begitu. Jadi gitu ya Bapak Ibu, di dalam ini segitiga restitusi ada keyakinan kelas kalau kamu berbuat salah kamu harus seperti apa, seperti itu. Jadi tidak menghalalkan anak dari hukuman, gitu loh, tidak membebaskan anak dari hukuman. Tetap diberi sanksi. Iya, dari keyakinan kelas yang kita sepakati, seperti itu. Dengan hukuman yang seperti ini, anak akan bisa sadar. Tapi dengan cara-cara kita tadi, kita harus menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian yang paling terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Seperti itu, Bu Karoni. Bagaimana? Iya. Oke. Ada lagi atau ada masukan? Dari depan. Ini tentang keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, saya meminta nanti Bapak Ibu ketika kita awal pembelajaran semua wali kelas memiliki keyakinan kelas ya, yang kita bisa tempel di dalam kelas dengan keyakinan kelas menggunakan kalimat-kalimat yang positif.
Tidak perlu pakai banner, nggak apa-apa. Anak-anak itu kreatif. Berapa Bu Alifin? Pak Fahmi? Ada batasan apa tidak berapa maksimal keyakinan kelas yang bisa dipahami? Oke. Apakah ada batasan tentang keyakinan kelas yang kita yakini gitu ya Pak ya? Tidak ada batasan. Kita tidak ada batasan, tetapi biasanya nanti itu kayak kalimat 1 dengan kalimat 3 ini kita bisa simpulkan seperti itu. Jadi kalimatnya akan lebih, misalnya ini dilarang mencoret-coret tembok, kesepakatan yang pertama. Kemudian yang kedua, dilarang membuang sampah sembarangan. Ini kan bisa kita rubah menjadi satu kalimat saja kan? Selalu menjaga kebersihan. Itu harus diganti menjadi kalimat yang positif seperti itu. Dan mengenai keyakinan itu tidak ada batasan, Pak Fahmi. Anak-anak bisa mengutarakan keyakinannya, misal ada 7 atau 10 keyakinan. Maka kita sebagai wali kelas itu memfasilitasi dan menampung aspirasi anak-anak. Dari keyakinan-keyakinan yang sudah disampaikan sama anak-anak, misal ada 15, ada 10, kalau anak-anak sepakat dan setuju untuk meyakini kesepakatan itu, tidak ada masalah. Seperti itu. Bagaimana Pak Fahmi? Jika keyakinan yang sudah dibentuk bersama satu kelas, terus kemudian belum dijalankan secara maksimal, langkah berikutnya adalah kalau keyakinan kelas sudah terbentuk tetapi belum masih dilanggar, masih belum maksimal. Nah, itu sebagai bahan refleksi kita dan evaluasi kita sebagai wali kelas juga, Bapak Ibu. Anak-anak itu bagian mana ya kok ini kok sering tidak maksimal? Misalnya anak-anak itu tidak bajunya selalu dikeluarkan, padahal di situ keyakinan kelasnya harus selalu berpakaian rapi. Kenapa ini kita tidak maksimal? Ini sebagai bahan refleksi kita akan bersama. Dari keyakinan kelas tadi yang tidak maksimal itu Bapak Ibu, ini juga sebagai bahan evaluasi pihak sekolah. Seperti itu. Tentunya kita wali kelas dan guru tidak bisa berjalan sendiri. Gitu. Jadi ada keyakinan kelas dan ada peraturan keyakinan sekolah. Jadi gitu. Kalau menurut saya Pak Fahmi, bagaimana lanjutannya? Ya kita evaluasi dan refleksikan bersama dengan pihak-pihak terkait di sekolah kita. Seperti itu. ini Belum? kayak Pak Fahmi tadi kan belum sempurna keyakinan, dilanggar istilahnya gitu. Diberi sanksi suruh bayar 4.000, 2.000 itu jangan. Tidak apa-apa Bu, asalkan anak-anak itu sepakat. LSM tidak akan menuntut kita, wartawan tidak akan menuntut kita karena kesepakatan. Gitu. Itu kesepakatan yang dibuat oleh anak, bukan kesepakatan yang dibuat oleh sekolah semata-mata anak harus mentaati. Seperti itu. Itu boleh. Jadi konsekuensi bagaimana kalau melanggar keyakinan kelas itu juga kita sepakati Bapak Ibu, sepakati bersama dengan anak-anak kita di kelas. Begitu. Jadi membuat keyakinan kelas itu kenapa kok selalu di awal sebelum kita masuk kelas, sebelum kita pembelajaran kita harus membuat keyakinan kelas, yaitu sebagai rambu-rambu kita agar anak-anak itu tidak terlalu melebar atau melanggar aturan-aturan sekolah kita. Seperti itu. Bagaimana? Ada lagi Pak Naryo? Tambahan boleh refleksi. Bagaimana hari ini? Tidak ada? Pas, terima kasih. Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya nanti akan banyak merepotkan panjenengan semuanya di pendidikan guru penggerak ini. Setelah ini saya izin undur diri karena akan berganti kostum langsung ke Gontor Putri Kandangan. Gitu. Mohon doanya dan panjenengan semuanya semoga tetap sehat, panjang umur dan bahagia selalu bersama orang-orang
terkasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan dari Bu Ani. Sebetulnya kalau nggak salah, budaya positif ini sudah kita terima dari Bu Vivi kalau nggak salah, di ruang sana dan di ruang sini 3 kali ini. Nah ini kalau saya bisa menambahkan sedikit, kenapa kok anak-anak itu kok sering berulang-ulang melakukan istilahnya apa ya tadi, tidak menyepakati kesepakatan kelas yang sudah ada. Mungkin karena ada tentukan dari anak, berangkat dari kita juga, mungkin seperti itu. Untuk itu monggo kesepakatan kelas semester depan kita buat. Sebetulnya saya sudah mengetik juga Bu, ya Bu Ani sudah ngetik, tapi belum sempat ngeprint kesepakatan kelas yang sudah saya buat, dibuat oleh anak-anak. Dan saya tadi ada tambahan nih, kalau kita hukum beri 4.000 tadi ya, itu sebetulnya tambahan. Kalau saya tidak buat 4.000, hanya 2.000. Anak-anak sebetulnya tidak mau, tapi kalau tidak kita gitukan, iya betul. HP kenapa sudah saya tanya Bu, kenapa kok sering terlambat? Gara-gara Bangkok punya HP, punya. Kalau malam di alarm, sudah alarm bunyi dimatikan, tidur lagi. Jawabannya gitu. Kena nggak dibangunkan orang tua, sudah bangun itu dari katanya sudah sholat subuh, setelah sholat subuh tidur lagi. Nah itu mari kita pandai-pandai mensiasati bagaimana supaya anak itu tidak berulang-ulang melakukan pelanggaran atau istilahnya bangkong lagi melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Berangkat lagi dari kita juga. Kalau kita masuk ke kelas, saya yakin kalau berangkat dari rumah tidak ada yang melambat karena takut dengan kalau kita. Nah, saya yakin tidak ada. Tapi kalau masuk ke kelas, nah itulah bedanya. Mungkin anak-anak yang meniru itu. Nah, mari kita berangkat dari kita. Saya pun sering seperti itu. Matang ya? Terima kasih Bu Ani, sangat luar biasa. Bapak Ibu, ada kurang lebihnya dari saya membuka acara ini. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Belum